wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Saskia Fatunesa di channel YouTube aku dalam seri baru yaitu program TV Events ya. Kali ini ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan, terutama untuk umat muslim dan muslimah di seluruh dunia, termasuk di negeri serumpun di Indonesia dan Malaysia. Nah, kebetulan saya ini akan membahas tentang beberapa program Ramadan yang kebetulan banget banyak yang mendidik, alhamdulillah, dan juga mengandung suasana hiburan. Jadi sebenarnya kan sejak diumumkan pada pengumuman transisi TV digital ya pada tanggal 22 November, saya ingin tahu bahwa sekarang tuh program TV Indonesia sekarang kebetulan udah mulai bekerja sama dengan media penyiaran Malaysia ya, yaitu yang seperti sebutkannya kerjasama sekarang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih program-program menurut kalian yang paling unik supaya kalian tidak terlalu ketinggalan informasi ya. Sebenarnya saya nggak akan jelasin semuanya, tapi saya akan mengasih tahu kalian biar kalian nanti puasa kalian bisa ingat dan diutamakan dulu. Yang paling penting adalah sholat, membaca Al-Quran, terus berzikir, terutama sholat tarawih dan witir itu paling penting banget ya sebelum kalian melakukan yang seperti ini. Oke, saya akan membacakan segala ini yang ada berkaitan dengan ini semua. Oke, nah sebenarnya kan sekarang kan program TV Indonesia dan Malaysia sudah mulai bekerja sama, sudah mulai besok ya pada tanggal 13 April itu 1 Ramadan. Ini sudah mulai bekerja sama secara total ya, walaupun hanya sempat bertentangan ya sama itu. Akhirnya media penyiaran Indonesia dan media penyiaran di Malaysia sudah mulai bekerja sama ya. Bahkan sejak tahun 2007 itu sudah begitu. Walaupun masih belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah besok sudah makin banyak. Oke, saya akan membacakan ya, dan yang tema topik kita kali ini adalah program spesial Ramadan 1442 Hijriah atau 21 Masehi. Ini akan berlangsungnya selama sebulan penuh ke depan ya. Ditambah 3 hari sebelumnya saya akan lulus dari masa probation dan menggunakan laptop lagi dalam waktu kurun 3 jam sama 7 hari. Sebelum saya menggunakan kuota bebas menggunakan laptop pada mulai tanggal 17 Mei. Oke. Yang pertama kita dimulai dari program yang pertama adalah RCTI ya. Ini di RCTI ini merupakan stasiun televisi swasta pertama Indonesia raksasa yang dijuluki raksasa karena lahir pada tanggal 24 Agustus 1989 ya. Yang tahun ini akan berusia 32 tahun pada bulan Agustus. Ini program Ramadan ini ada 5, yaitu pertama ada Amanah Wali 5, Preman Pensiun 5, Hafiz Indonesia 2021, Kultum dan Ikatan Spesial Ramadan. Nah, kalau bicara Amanah Wali dan Preman Pensiun 5 itu memang merupakan sinetron yang sudah lama ya, walaupun ada sequelnya tiba-tiba batalkan karena beberapa satu hal. Akhirnya ini tayangannya mulai dari membutuhkan waktu sekitar minimal 3 jam karena memang sebenarnya kan juga ada ceramah sedikit ya pas imsak ya. Biasanya kan kalau program TV Indonesia kalau zaman sekarang saat bulan puasa itu selalu ada kultum ya, setelah imsak dan sebelum berbuka puasa. Nah, sekarang yang ketiga Hafiz Indonesia 2001. Ini adalah program pencarian bakat Hafiz cilik ya, yang setara dengan Aksi Asia dan juga Voice. Aksi Asia itu memang punya sih, karena kan yang kepemilikannya adalah MNC Group yang diketuai oleh Haritanu Sudibyo. Jangan ditanya-tanya ya, karena kan biasanya itu buruk. Nah, ini kebetulan Hafiz Indonesia 2021 masih tetap digelar walaupun sempat audisinya sudah dilakukan sejak akhir tahun 2020 silam. Oke. Ikatan Spesial Ramadan. Mungkin ini sinetron favorit oma saya yang kebetulan banget suka, walaupun terbilang meraja rating TV, tapi akhirnya ada juga spesial Ramadan juga, jamnya masih sama aja jam setengah 8 malam. Ini kalau kode ini aku dapat kode hari yaitu ID dengan untuk everyday, WD untuk weekday, dan juga weekend untuk WE. Oke. Semuanya yang hampir semua dari program RCTI ini setiap hari. Oke, kalau RCTI temanya adalah tebar kebaikan Ramadan. Oke, kalau RCTV merupakan stasiun televisi swasta kedua Indonesia yang lahir di tanggal yang sama, cuman tahun 1990. Dia dijuluki stasiun TV swasta kedua tertua di Indonesia ya. Katanya yang tahun ini juga sama aja berusia 31 tahun ya pada bulan Agustus kelak. Nah, itu tuh sama aja seperti SCTV, cuman perbedaannya ada di sini. Perbedaannya kalau di SCTI hanya 5 program nih, di SCTV juga ada juga ada 7 program yang hanya membutuhkan dimulai dari jam 1.55 dini hari. Ini ada 30 juz, Para Pencari Tuhan Jilid 14, ada Rumah Bidadari, ada Mutiara Hati Quraisy Shihab, Barakallah, Magic Tasbih, dan juga Mengetuk Pintu Hati. Oke, kalau 30 hari 30 juz itu sebenarnya merupakan program yang sudah ada sejak tahun 2020, tepatnya saat usia SCTV mencapai 3 dekade. Itu seringkali
ditayangkannya ketika setiap bulan puasa ya. Terus ada para peserta 714. Nih mungkin teman-teman yang masih ingat kan kalau serial PPT itu sudah merupakan serial yang paling masterpiece setelah Amanah Wali 5 dan Prima Pensil 5 ya. Sejak tahun 2007 atau sejak awal era pra milenial, ini masih pemainnya sama di Miswar, itu buatan Citra Play. Oke, sekarang kalau Rumah Bidadari ini karya dari Miswar yang baru setelah 3 tahun terakhir adalah semuanya ada di sini ya. Itu kalau waktu sahur itu tuh biasanya dari 30 hari 30 sampai Rumah Bidadari itu butuh waktunya sekitar minimal 3,4 jam ya, 3,5 jam, karena memang harus baca dengan yang lain. Oke, kalau Mutiarati Quraisy Shihab itu tuh adalah program sama setara dengan Kultum ya, tapi cuman kali ini ceramahnya singkat banget, cuma 5 menit. Ini ditayangkannya sudah menjadi tradisi, itu setiap hari pas menjelang azan subuh, zuhur, dan asar. Oke, kalau Barakallah ini kayaknya teman ini acara ceramah yang pertama kali akhirnya tayang juga, walau masih ini akan ditayangkannya jam 7 pagi mulainya hari Jumat ini, sampai ini tayangnya setiap hari Jumat sampai weekend ya. Dan Magic Tasbih ini ada sinetron terbaru di STV, itu Magic yang rasa fans Misha Zudit yang kalian tahu ya, Michelers ya. Sebenarnya aku juga sudah menyukai Michelle itu udah lama banget ya, sejak Michelle tuh di referensi dari karakter Tekken ya yang main sinetron ini, Magic Tasbih karya Star Vision Plus. Dan Menutup Pintu Hati sama aja dengan Kultum, cuman ini ada cerita pendek sih, mereka saat jam maghrib. Oke, sekarang ini semua dijadikan setiap hari kecuali di Barakallah ya. Jadi kalau Magic Tasbih itu kemungkinan kalau membandingkan dengan jalur sinetron itu membutuhkan waktu sekitar sekarang 9 jam. Oke, sekarang MNC TV. Nah ini berdiri pada 20 Oktober 2010 setelah TPI-nya dibeli saham ya. Nih sekarang MNC TV ini sudah mulai bekerja sama total dengan yang aku bilang tadi, Media Prima Berhad, merupakan media penyiaran terbesar di Malaysia, yaitu salah satu TV stasiunnya adalah TV3 ya. Karena di sini saya lihat ada 8 program, yaitu ada Omar bin Khattab ya, itu serial Islam, Nur season 1 dan 2, Semesta Bertilawah, Rumah Seleb Spesial Ramadan, Ngabul Bareng Upi dan Ipin, dan buka puasa barengnya juga Saya Tauhid, Entung Serial Masih, dan Rising Star sedang 21. Bicara soal Nur, ini mungkin teman-teman yang rasa menginginkan banget kalau Nur itu sebenarnya kan sinetron lama yang pernah tayang di TV3 setiap bulan Ramadan tahun 2018 ya. Dulunya ditayangkan di jam jam 10 di WSM atau waktu sore Malaysia, atau di jam 9 malam di Indonesia. Ini sebenarnya drama ini juga meraih penghargaan The Best Drama untuk Anugerah Screen ya, di Anugerah Screen, The Best Aktor dan Aktris untuk anugerah yang sama, dan juga DFKL ya, atau Drama Festival Kuala Lumpur, istilah penghargaan lain di Malaysia tapi lebih kecil ya, di tahun 2019 yang lalu. Oke. Jadi ini sebenarnya merupakan drama Malaysia yang pertama kali tayang Indonesia setelah sekian lama. Setelah di My TV itu kan cuma Memori Cinta Surya kan cuma di TV lokal doang. Tapi alhamdulillah di TV swasta Indonesia merasa beruntung bisa menerima drama Malaysianya akan tayang di TV Indonesia sebagai bentuk persahabatan. Yang begitu juga negara Malaysia yang sudah sering kali menayangkan sinetron Indonesia ya, dari dulu banget ya. Akhirnya Malaysia memberikan kesempatan untuk menayangkan sinetron juga ya setelah sukses. Ini aku sering kali lihat di Instagramnya Syafiq dan Amira bahwa merasa fansnya, mereka juga membutuhkan fansnya bukan hanya dari negara mereka sendiri tapi juga dari Indonesia juga butuh ya. Faktornya kenapa? Karena faktor sejak AJL 35 berakhir ya, akhirnya budaya Indonesia itu konsep panggung sebagai besar Indonesia akhirnya membawanya ke sini, ke dramanya sini ya. Jadi Media Prima Berhad itu juga dibilang sudah diakuisisi oleh MNC Group ya sejak lama. Bahkan sejak Upin Ipin masuk TV Indonesia itu pertama kali tahun 2007, hanya bekerja sama secara total ya. Tapi nggak hanya Media Prima Berhad, tapi Astro Broadcast System atau ABS juga bekerja sama dengan Media MNC Group ya. Oke, sekarang kita bicara soal Omar bin Khattab. Ini merupakan serial yang mendidik umat Islam, meskipun mereka yang beranggapan bosan, tapi sebenarnya itu mendidik juga karena kan mengandung sejarah kepahlawanan Islam loh, terutama sahabat Nabi Muhammad SAW atau Omar bin Khattab. Itu sebenarnya bagus juga karena kan itu mengandung cerita loh, walaupun untuk semua umur ya. Daripada kalian bertanya-tanya, mendingan ikhlaskan saja. Walaupun bertanya kali setiap Ramadan harus ikhlas ya, karena kalau kita berpuasa kita harus ikhlas, harus menahan hawa nafsu, baik nafsu sikap, perbuatan, terus makanan, minuman, terus hal-hal yang membatalkan puasa dan sebagainya. Oke. Kalau Semesta Bertilawah ini merupakan serial sama halnya dengan ini tapi nggak terlalu terpilih ya.
seperti Hafiz Indonesia itu ditayangkannya setiap Sabtu. Sebenarnya tuh kalau jam weekend, kalau minggu itu biasanya sama hal dengan SCTV. Bedanya SCTV itu kan biasanya nggak di waktu tertentu. Kalau MSTV harus selalu karena memang sering kali menayangkan sinetron lawas terus ya. Nah itu setiap hari Sabtu. Kalau Pinipin ya ngabuburit dan buka puasa bareng itu membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam ya sekarang, 3,5 jam, karena memang sebenarnya kan Upin Ipin itu kan juga merupakan kartun ikonik MNC Group ya setelah SpongeBob dan Doraemon. Itu setiap kali kebetulan banget Upin Ipin sudah akhirnya masuk season baru yaitu season 15 ya, baru episode 1 dan hanya membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk bisa selesai ya. Tergantung kondisi negara Malaysia dan di sini juga lagi COVID, ini memang harus dibutuhkan proses. Oke, Upin Ipin sama aja episodenya, cuma ada yang baru, nanti saya akan nggak usah kasih tahu ya karena takut kalian khawatir. Oke, kalau untuk animasi ini merupakan serial animasi MNC Animation ya, buatan negeri yang pernah tayang udah lama banget dari tahun 2013. Masih tayang lagi walaupun secara nalurinya tayang juga di Kids TV. Oke. Sekarang kita membahas dulu Racing Sun Indonesia dahulu. Ini sebenarnya merupakan ajang pesta Racing Sun Indonesia, tapi dari musiknya berbeda aja, dimutasi dari SCTI tapi musiknya diganti menjadi dangdut. Itu ditayangkannya setiap hari Senin jam setengah 9 ya, sampai pokoknya setelah puasa dan lebaran seperti itu. Oke, sekarang Antv itu ada 2 juga yang nggak berubah, ada selalu ada Facebooker dan normal. Itu jamnya ada jam 2 dini hari dan 4. Oke, sekarang skip. Kalau Antv itu sekali lagi berdiri pada tanggal awal Maret 1993, yang sekarang udah ada 28 tahun, itu sudah lewat. Oke. Kalau Indosiar itu merupakan stasiun televisi yang sekarang ini dijuluki stasiun televisi bersifat antologi karena memang kebanyakan story FTV-nya tentang permasalahan keluarga ya, karena ada kejahatan orang ketiga ataupun mertua yang kadang tuh dinilai sebagai villain kalau bisa dilihat dari mertua yang mematikan harta ya. Berdiri pada tanggal 11 Januari 1995 yang sudah berusia 26 tahun. Ini programnya sayang banget ada 9 yang ini. Salah satunya tetap adalah Aksi 2001, Pitu Berkah Ramadan, Ratapan Buah Hati, Kisah Ramadan, Tasbih Ramadan Abah dan Leslar, Bismillah Cinta, Piala Menpora 2022 Final, dan juga Lidah 2021 serta Tuku Al-Quran Mesyo Ramadan. Oke, kalau bicara soal yang nyebutin tadi aksi-aksi itu sama halnya dengan Hafiz Indonesia, tapi lebih ke senior ya, tapi tayangnya tetap dini hari sama halnya dengan Cita. Itu bisa karena memang kan MNC Group dan SCM Group sampai sekarang masih tetap bersaing memperebutkan konten lokal ya sejak 2 tahun terakhir, tapi programnya juga bisa serupa ya walaupun jamnya berbeda. Kalau itu berkata berbuah hati dan itu, kalau Kisah Nyata dan serta Bismillah Cinta itu kesemuanya dari Mega Kasih Films yang kebetulan banget merupakan production house yang memang terbilang terbilang antologi karena memang menayangkan cerita FTV tentang masalah keluarga tadi. Tapi kalau kecuali Bismillah Cinta itu gak jauh beda, karena Bismillah Cinta itu ada sebuah sinetron ya terbaru di bulan Ramadan ini, karena yang lagu temanya adalah idola Buddha saya tuh Lesti dan Leslar. Terus kemudian ada Bismillah Cinta Tasbih Ramadan Abah dan Leslar. Ini sebenarnya Bunda pernah banget nonton Tasbih ya sejak karena ada fenomena Leslar ya waktu itu. Tapi sebenarnya tuh jelangnya azan maghrib sama aja. Kalau tadi kan di MNC TV kan ada juga ada tayang tauhid juga, walaupun tayangnya juga pas sebelum azan maghrib. Nah, kalau di 2001 Ramadan dan Tuku Ormensi itu membutuhkan show-nya sekitar sekarang di total menjadi 6 jam, karena kan di 2021 tuh biasanya terus agak sedikit jarang dengan sinetron ya. Kalau Piala Menpora itu sebenarnya tayangan favorit kakek saya, karena kakek saya itu pecinta bola ya, walaupun kakek harus tidak pernah meninggalkan sholat tarawihnya sebagai secara sendiri maupun secara berjamaah. Oke. Sekarang Trans TV ini programnya masih 7 ya, ada 7 itu Progreskop Trans TV, Islam Itu Indah Spesial Ramadan, Sinema Spesial Ramadan, Air Mata Uya, Sore-Sore Ambiar, Kultum, dan Bikin Lapar ya. Ini sebenarnya juga favorit Bunda saya ya, walaupun cari makanan terutama dari saya. Kalau Bioskop Trans TV itu sebenarnya biasanya disukai oleh ayah saya dan om saya ketika waktu malam sebelum tidur ya. Itu kebetulan banget ini Islam Itu Indah juga program religinya juga, itu jamnya jam 4.30 yang mata juga jam 3 dan sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Sore-Sore Ambiar itu sebenarnya pada pagi Ambiar ya, juga tayang jam 4:30. Nah, sekarang GTV itu sayang banget programnya cuma sedikit karena memang
sudah diatur oleh KPI sejak kartun yang program Ramadan biasanya banyak udah nggak ada lagi karena udah nggak perkembangan zaman. Ini ada 5, ada Big Fish sama ada dengan Sekitar TV yang setengah 2, terus ada bisa gitu ya sama Voice of Ramadan. Oh ya, kalau Voice of Ramadan itu kan kebetulan banget dia juga merupakan pencari bakat musik penyanyi religi terbaru ya yang kebetulan ada sejak tahun 2020. Oke, di Jangan Mana tuh acara ceramah juga sahabat sama Grip dan juga mereka is back juga baru hari ini tadi tayang. Oke. Sekarang bicara tentang Trans 7, kalau Trans 7 ini merupakan program Ramadan yang udah lumayan banyak, ada Sahur Seger, Islamopedia, Kisah Nabi Muhammad, Kisah Para Nabi, Khasanah Ramadan, Hikmah Ramadan, Saat ala Nabi dan juga Pas Buka. Nah ini kalau bicara soal kisah para Nabi Muhammad dan para Nabi itu sebenarnya di format kartun karena memang begitu mendidik, tapi aku nggak terlalu suka karena dianggap terlalu, bukan nggak suka sih, udah tertarik tapi pengen sama tertarik tapi memang terpacu dengan waktu ya. Oke, ini ditambahkan berbeda-beda hari setiap weekday dan weekend. Nah sekarang kalau net ini kebetulan banget net juga ada 7 sama aja. Programnya ada Rukia, Kring Kring Ramadan, ada Muslim Travelers, Hafiz Hafiza, Ramadan Kos, Doa Anak, dan Tonight Show. Nah, yang satu bicara tentang soal Hafiz dan Hafiza ini kebetulan banget pertama kali di TV Indonesia ya setelah sukses hanya di YouTube doang ya. Yang isi suaranya masih hampir setara dengan recorder series, tapi juga berbeda aktornya aja. Jadi dari Indonesia yang tersedia dari YouTube. Begitu juga nonton Doa Anak ini juga Bayu Nasa yang masih kecil banget. Biasanya tuh penting banget acara doa untuk anak karena bisa mengajarkan anak-anak yang masih kecil ada di kita yang untuk belajar doa. Oke, kalau di RTV ini nih, RTV itu sebenarnya merupakan rajanya kartun ya sejak tahun 2000 berapa ya? 2018 karena memang selalu didominasi oleh program kartun, terutama kartunnya beberapa negara seperti di Korea, Jepang, terus ada Amerika, terus ada Malaysia. Nah, ini Malaysia nih yang sudah kata orang yang selalu banggakan orang bilang RTV itu pencuri kartun di stasiun TV lain yang sebelumnya, tapi akhirnya jangan dianggap remeh karena kan memang udah diakuisisi gitu. Ada Ultraman Max, Omar Season 2, ada Hima Podcast, Si Kata Bibu Season 2, Petualang 3 Sahabat, Usaha on the Road, Safar, Kultim Ramadan, dan Wani Songo. Nah, kalau Ultraman Max itu merupakan serial animasi dari Jepang yang kartun animasi ya yang memang sudah sangat populer di Jepang, bahkan sejak ini ya sejak tahun 90-an tuh paling disukai, banyak season, tapi nama Maxet udah suka banget ya. Yang rasa anak-anak tahun 90-an pasti suka dengan kalau sahur nonton ini, tapi pas selesai sahur ya jangan, biasanya anak-anak harus diingetin juga makan, harus tetap makan sahur, fokus dengan sahur, nonton. Jadi jangan sambil nonton karena biar nanti konsentrasi kalian, terutama masih masa anak-anak harus begitu. Kalau Omar Season 2 ini merupakan seri animasi yang sudah memang fenomenal ya sejak tayang di RTV udah lama banget, bekerja sama dengan ABS atau Astro Broadcast System, yaitu Astro Ceria tepat ya, itu udah pas Season 2 mendidik juga buat anak-anak ya. Kebetulan banget Omar ini juga pernah ditampilkan oleh bintang tamu penyanyi seperti Siti Nurdiana, Nana Daniel ya. Ini Season 2 plus lagunya nih tayangnya jam setengah 5 pagi dan jam 4 sore. Oke. Kalau Ikan Nabi Musa 2 ini sebenarnya kan Ikan Nabi Musa itu kan pernah juga pernah Trans 7 ya. Cuman ini pernah hanya season 1 2 Trans 7, akhirnya di RTV Season 2. Sebenarnya RTV itu nggak sembarangan nyuri itu ya, nyuri kartun animasi yang lain yang nggak tayang lagi, tapi ini memang buat anak-anak loh yang butuh kabar buat sukses. Kalau Petualang 3 Sama merupakan animasi dari negara lokal juga, tapi lebih ke agama religinya lebih banyak ya dibanding yang lain. Oke, kalau Wali Songo, oh iya, kalau Wali Songo itu merupakan serial kolosal lawas sejak tahun 90-an, tahun 2000 kalau nggak salah ya. Itu pada Indosiar juga di tahun 2004 kalau nggak salah, itu buatan Gita Potong Permita yang merupakan rajanya serial kolosal dan juga serial horor religi ya. Tapi sayang banget Gita Buana Paramita tuh nggak sukses sampai sekarang karena dikhawatirkan banyak adegan bersifat bloodline atau itulah pokoknya bloodline gitu. Sekarang yang terakhir adalah TV3 Malaysia. Ini kebetulan TV3 Malaysia sudah sangat banyak program Rampai spesial Ramadannya, udah banyak yang mendidik, termasuk salah satunya Jejak Rasul. Ini sebenarnya Jejak Rasul tuh sebenarnya merupakan ya bahasa di Indonesia ya, tapi kalau di Malaysia itu sejak tahun 1996, ini nomor season 27 ya. Selain itu ada Pak Kodi Magis Season 2, ini serial mini sitcom setiap weekend, pada Maksa Nick dan Jom Berbuka itu setiap hari Minggu jam setengah di Malaysia dan jam 6 di Malaysia, atau di sini jam setengah 5 dan jam 5 sore. Ini ada banyak sinetronnya seperti Singkat Terlalu Lama, ada Madam Violet, ada Sabar Dua Hati. Oh ya, soal Sabar Dua Hati ini sebenarnya kalau kalian yang ngerasa habis nonton jangan lupa di TV3 yang anak tinggalnya di Batam dan Kalimantan, nonton aja sekaligus Sabar Dua Hati, karena itu kan melihat perbedaan bagaimana sih acting Amira Rosli yang di drama lama dan baru itu
berhijab ya. Nah sekarang ini memang bagus karena kita kan juga tahu kalau sekarang kan yang udah aku bilang tadi, Media Prima Berhad akhirnya diakuisisi oleh MNC Group ya. Sekarang yang lain ada lagi Penjara Janji, Cukup Derita Itu, Kisah Rumin, dan ini tiga drama yang tayang di sini berbeda-beda loh, karena kan biasanya kan tamatnya agak cepat. Kalau drama Malaysia zaman sekarang tuh, kalau TV aslinya itu episode coba hanya setengah episode dikit ya, nggak sampai ratusan, karena memang mengikut kebiasaan orang Malaysia yang membuat dramanya memang seperti itu, berbeda dengan negara Indonesia yang ingin menambah banyak episodenya untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau drama Malaysia yang meskipun second episodenya hanya puluhan saja tapi juga sukses loh. Jadi makanya jangan menganggap remeh drama Indonesia dan Malaysia itu bermusuhan ya, anggap tetap aja bersahabat baik-baik ya, walaupun kita harus terbiasa serumpun tapi tetap harus bersahabat, ibarat lagu Padi dari Sahabat Selamanya seperti itu. Oke, sekarang kalau program yang lain selain ini juga ada Akustika Ramadan dan Sebangsa. Oh, kebetulan banget Akustika Ramadan program musik yang jauh beda dengan Voice of Ramadan yang di GTV ya. Tapi kali ini ada ceramah banyak ceramah di Akustika Ramadan selain dengan hiburan musik religi ya yang oleh penyanyi Malaysia. Kalau Sebang Sahur tuh ini sering kali tayangkannya jam 11 malam di Malaysia dan jam 10 atau jam 10 malam di sini ya. Ini merupakan program kecil yang seputar puasa juga ya bagi sahur. Oke? Nah, kita udahin dulu sebuah program Ramadan ini. Semoga program Ramadan di negara serumpun bisa manfaat dan semoga media penyiaran Indonesia dan Malaysia juga bisa bekerja sama secara berjauhan, walaupun kita tuh juga sebenarnya kan kita sebagai umat muslim di Indonesia dan Malaysia berasa beruntung bisa berpuasa dengan cara masing-masing ya, walaupun di Malaysia itu juga tradisi puasanya tuh bisa dengan ini dengan melakukan kegiatan puasanya yang sama hal dengan di sini di Indonesia. Jadi jangan Anda pesan buat kalian yang berpuasa di negeri serumpun, jangan sekali-sekali melakukan hal yang membatalkan puasa, apalagi yang bisa merusak persahabatan, apalagi membatalkan puasa orang lain untuk diri sendiri. Oke, terima kasih untuk semua ini dan terima kasih sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga bisa sukses lancar sampai akhir bulan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.